Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cimis Kalarum. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah 5G Tambuk 2018. Nah, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis yang diampu oleh Bapak Rahmat Putra Hasibuan MSI. Baiklah, dalam video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya dalam melakukan studi kelayakan bisnis. Layak atau tidak bisnis ini untuk dijalankan di kemudian hari. Nah, di sini bisnis yang saya pilih yaitu dia bergerak di bidang fashion, khususnya tas. Bisnis ini saya beri nama dengan Caca Collection. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Awal mula terbentuknya bisnis ini itu dimulai dari hobi dan juga kecintaan saya dalam dunia fashion, khususnya di bidang tas. Nah, tas juga merupakan style yang sudah sangat melekat dalam kehidupan manusia. Tak jarang di semua kegiatan, tas juga dapat membantu menunjang penampilan seseorang dan juga dapat membawa barang-barang kita. Tas juga dapat digunakan baik dari semua kalangan, baik pria maupun wanita di segala usia. Nah, karena tas sudah menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan kita, itulah alasannya terbentuknya usaha ini yang saya beri nama dengan Caca Collection. Nah, di bisnis ini saya menjual berbagai jenis tas, baik untuk tas sekolah, tas kuliah, tas kerja, hangout, dan tas jalan-jalan ataupun tas buat acara formal lainnya. Di dalam melakukan studi kelayakan bisnis untuk menentukan apakah usaha ini layak atau tidak untuk dijalankan di kemudian hari, maka ada beberapa aspek-aspek yang perlu dianalisis. Nah, yang pertama itu dia ada aspek hukum. Nah, aspek hukum ini dia adalah bagian penting untuk memulai sebuah bisnis, karena jika bisnis kita tidak terlindungi oleh hukum, maka dia mungkin akan memiliki masalah di kemudian hari. Nah, di bisnis Caca Collection ini badan hukumnya dia berbentuk perseorangan. Adapun syarat-syaratnya yang harus dipenuhi itu sangat mudah. Yang pertama, menyiapkan KTP atau identitas diri. Yang kedua, menentukan nama toko. Nah, di sini usaha saya yang saya jalankan tuh saya beri nama dengan Caca Collection. Selanjutnya, kita memilih tempat yang strategis. Yang ketiga, mendaftarkan ke notaris untuk mendapatkan akta pendirian usaha. Yang keempat, kita harus mengurus NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Dan yang terakhir, kita juga harus mengurus TDP, yaitu tanda daftar perusahaan. Nah, selanjutnya yang kedua dia ada aspek manajemen. Nah, adapun struktur organisasi dari bisnis Caca Collection ini, yang pertama dia ada pemilik usahanya yaitu saya sendiri. Nah, yang kedua ada bagian pemasaran yang tugasnya untuk memasarkan atau mempromosikan baik secara online maupun offline. Yang kedua dia ada bagian administrasi atau keuangan yang tugasnya di bagian kasir atau pembayaran, dan yang selanjutnya ada 3 pegawai. Nah, untuk mengendalikan laju bisnis, Caca Collection memberikan tanggung jawab kepada bagian pemasaran apabila dia berhalangan. Pemilik juga memberikan ide dan arahan serta bimbingan kepada para pegawai agar untuk menunjang kemajuan Caca Collection di kemudian hari. Nah, yang ketiga itu dia ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama dia ada aspek pasar. Sasaran utama produk ini adalah masyarakat umum, terutama kaum muda khususnya perempuan. Baik mulai dari dia pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, dan juga ibu-ibu sosialita. Nah, produk ini dibuat dengan berbagai macam model dan juga harga yang bervariasi, sehingga diharapkan semua kalangan dapat membeli produk ini. Di aspek pasar ini ada beberapa unsur yang mesti untuk diteliti dengan baik yang kita singkat dengan 7P. Nah, apa aja? Yang pertama dia ada produk. Nah, di dalam bisnis ini produk yang kita jual yaitu tas. Tas ini ada berbagai macam. Contohnya itu seperti ada Audrey bag, ada Flora bag, Cat bag, dan Annie bag. Nah, tas yang kita jual ini memiliki mutu dan kualitas yang terjamin karena dia merupakan barang import. Selanjutnya dia ada place 4. Untuk membuka sebuah bisnis, kita harus membutuhkan tempat yang sangat strategis yang dapat dilihat oleh orang banyak, sehingga tempat kita mudah untuk dicari dan dijangkau.
Selanjutnya dia ada people. Nah, untuk merekrut karyawan agar bekerja di toko ini itu syaratnya cukup mudah. Dia hanya perlu menguasai di bidang fashion, dan di sini batas usia yang kami tentukan yaitu minimal 19 sampai 25 tahun. Kenapa? Ya karena agar menjadi daya tarik dan peminat bagi masyarakat untuk pertama kali melihatnya. Selanjutnya dia ada price ataupun harga. Nah, di bisnis Caca Collection ini harga tasnya juga sangat beragam. Dia mulai dari harga 50.000 atau sampai dengan yang mahalnya bisa mencapai 250 atau bahkan 300.000 tergantung dari jenis dan juga merek dari tas tersebut. Selanjutnya dia promotion. Nah, di bisnis Caca Collection ini promosi yang dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, membagikan brosur, dan juga promosi dilakukan melalui via internet baik IG, TikTok, FB, Twitter, dan lainnya. Selanjutnya dia ada proses. Nah, di sini kami selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Kami juga memberikan katalog agar pembeli lebih mudah untuk melihat jenis tas dan memilih tas mana yang dia butuhkan. Dan yang terakhir dia ada physical evidence. Nah, di sini yang sangat perlu yaitu tampilan fisik tempat usahanya harus dibuat semenarik mungkin untuk menarik minat dari pelanggan. Nah, di sini kami menggunakan interior sederhana namun unik yang dapat membuat pelanggan tertarik. Dan di sini juga kami memberikan fasilitas seperti musik ataupun TV dan fasilitas tempat untuk berfoto. Nah, kalau untuk strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu kami membuat promosi melalui media sosial. Karena kan di zaman yang modern saat ini media sosial itu siapa sih yang tidak tahu? Bahkan anak kecil sekalipun dia sudah pandai memainkan media sosial. Nah, untuk itu kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan produk kami dengan cara membuat fitur-fitur ataupun video animasi yang menarik. Nah, selanjutnya dia yang keempat ada aspek keuangan. Nah, di aspek keuangan ini kita akan mengetahui berapa modal yang kita butuhkan, berapa pengeluaran yang kita butuhkan, berapa pendapatan ataupun laba yang akan kita dapatkan. Nah, dari gambar ini modal awal saya itu sebesar 40 juta. Adapun susunan dari biaya ataupun barang-barang yang saya butuhkan ada etalase, ada tas, cermin, brosur, dekor, yang mana semua totalnya itu adalah 18.500.000. Kalau di bagian persiapan operasional itu saya sudah punya sendiri, seperti toko sudah milik keluarga, ada meja, kursi, lemari pendingin, TV, yang mana itu totalnya 31.750.000. Selanjutnya itu ada di susunan biaya operasional, di mana dia terdiri dari biaya listrik, air, dan telepon yang berjumlah 350.000 per bulan, dan gaji pemasaran sebesar 1 juta, gaji administrasi dia 750, dan gaji 3 pegawai totalnya 2.550.000, yang mana satu pegawai dia memiliki gaji 850. Jadi total seluruh biaya atau kebutuhan dana yang dibutuhkan adalah 18.500.000 ditambah 4.650.000 sehingga totalnya menjadi 23.150.000. Dan selanjutnya itu dia ada bagian proyeksi keuangan atau perhitungan usaha dan pendapatan. Nah, di pendapatan kotor per 1 bulan penjualan minimal dia 15 pieces per hari, yang mana pendapatan kotornya per bulan itu berjumlah 12 juta. Jadi untuk menghitung laba bersih per bulan atau keuntungan yang kita peroleh, rumusnya pendapatan kotor dikurang biaya operasional, yang mana tadi pendapatan kotornya 12 juta rupiah dikurang 4.650.000, sehingga total keuntungan ataupun laba yang akan didapatkannya berkisar 7.350.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu yang kelima dia ada aspek teknis dan operasional.
Aspek ini dia terdiri dari rencana pengembangan. Yang pertama dia ada evaluasi lokasi, ada sarana dan prasarana yang terdiri dari TV, kipas, etalase, cermin, kursi, lemari, dan yang terutama di atas. Selanjutnya dia ada tenaga ahli, yang mana di bisnis ini dia terdiri dari 4 orang. Selanjutnya ada bangunan dan juga fasilitas. Untuk bangunan dia berukuran 10 kali 10 meter yang digunakan untuk mendirikan usaha. Selanjutnya ada pelaksanaan, yang mana usaha ini insya Allah akan didirikan atau dilaunchingkan pada pertengahan 2021 ini. Sedangkan di bagian teknis, adapun perkiraan dari biaya teknis dan operasional yang dibutuhkan itu sebesar 20 juta. Dan selanjutnya dia ada aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama dia aspek ekonomi. Dalam usaha Caca Collection ini, dampak ekonominya dia akan berakibat pada penyerapan tenaga kerja, memakai sumber daya lokal, serta menambah pendapatan nasional. Sedangkan aspek sosialnya, perusahaan merupakan aspek sosial yang mana dia akan membantu pendapatan negara. Nah, yang terakhir dia ada aspek AMDAL. Aspek AMDAL ini ada 2 bagian. Yang pertama dia aspek lingkungan industri, yang mana pada aspek ini memiliki dampak negatif. Yang pertama ancaman masuknya pendatang baru, lalu ancaman produk pengganti, dan ancaman tawar-menawar pembeli, dan yang terakhir pengaruh perkembangan zaman. Selanjutnya dia ada aspek lingkungan hidup. Nah, usaha ini tidak memiliki dampak negatif secara fisik karena dia tidak mencemarkan lingkungan atau polusi udara dan juga tidak menyebabkan kemiskinan. Nah, jadi kesimpulan dari analisis yang telah saya buat yaitu bahwa usaha Caca Collection yang bergerak di bidang fashion ini layak untuk didirikan dan juga dikembangkan serta layak untuk dijalankan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.